Om Swastiastu. Halo semua. Nah, kalian tidak asing lagi bukan dengan pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ada juga slogan mengatakan bahwa orang bijak taat pajak. Dan pada video kali ini saya Ade Sanatya dari Prodi D4 Akuntansi Perpajakan kelas 2D akan mempresentasikan tugas aplikasi komputer mengenai cara pemotongan pajak bulanan gaji karyawan tetap agar nantinya mudah untuk dilaporkan dalam ESPT. Di sini sudah ada identitas pemotong, data pegawai, perhitungan gaji, dan perhitungan pemotongan pajak penghasilan. Dalam data pegawai, terdapat nama pegawai, status PTKP, di mana TK0 artinya belum kawin dan tidak memiliki tanggungan, K0 artinya kawin dan tidak memiliki tanggungan, K1 artinya kawin dan memiliki satu tanggungan, K2 artinya kawin dan memiliki dua tanggungan, K3 artinya kawin dan memiliki 3 tanggungan. Kemudian ada besaran PTKP. Besaran PTKP ini ada ketentuannya. Jika status PTKP-nya TK0, maka besaran PTKP-nya itu 54 juta. Jika status PTKP-nya K0, maka besaran PTKP-nya 58.500. Jika status PTKP-nya K1, maka besaran PTKP-nya 63 juta. Jika status PTKP-nya K2, maka besaran PTKP-nya 67.500. Jika status PTKP-nya K3, maka besaran PTKP-nya 72 juta. Maka di sini kita menggunakan rumus seperti ini. Selanjutnya ada jenis kelamin, jabatan, alamat, dan NIK. Dalam sheet perhitungan gaji, terdapat daftar gaji bank kita pada bulan Mei yang berisikan NIK, nama, status pegawai, status NPWP, jumlah anak, golongan, jabatan. Nah, jabatan didapat dengan rumus if. Jika golongannya sama dengan golongan 1, maka direktur. Jika golongannya sama dengan golongan 2, maka pejabat eksekutif. Jika golongannya sama dengan golongan 3, maka supervisor. Jika golongannya sama dengan golongan 4, maka analisis kredit. Jika golongannya sama dengan golongan 5, maka admin kredit. Jika golongannya sama dengan golongan 6, maka teller. Kemudian terdapat penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Dalam penghasilan kotor ada gaji pokok, didapat dengan rumus VLOOKUP. Nilai yang kita cari yaitu G7, kemudian blok tabel yang ada di bawah, lalu kunci, kemudian ketik 2. Karena yang kita cari adalah gaji pokok. Ada tunjangan jabatan, didapat dengan rumus VLOOKUP juga. Nilai yang kita cari yaitu G7, kemudian blok tabel yang ada di bawah, lalu kunci, kemudian ketik 5. Karena yang kita cari adalah tunjangan jabatan. Tunjangan istri didapat dengan rumus if. Jika status pegawai D7 sama dengan nikah, maka VLOOKUP G7, kemudian blok tabel yang ada di bawah, lalu kunci, ketik 4, karena yang kita cari adalah tunjangan istri. Jika status belum, maka tidak mendapatkan tunjangan istri. Tunjangan anak didapat dengan rumus seperti ini. Jika status nikah dengan ketentuan jumlah anak kurang dari atau sama dengan 3, maka jumlah anak dikalikan dengan tunjangan anak. Tapi jika jumlah anak lebih dari 3, maka tunjangan anak dikalikan 4. Dan tunjangan anak diambil dari tabel di bawah ini, yaitu tabel ketiga yang sudah diblok. Kemudian ada jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%. Jaminan kecelakaan kerja didapat dengan rumus jumlah dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, dan tunjangan anak dikali 0,54%. Jaminan kematian sebesar 0,5% didapat dengan rumus jumlah dari gaji pokok, tunjangan jabatan,
tunjangan istri dan tunjangan anak dikali 0,5%. Jaminan hari tua sebesar 3,7% didapat dengan rumus jumlah dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, dan tunjangan anak dikali 3,7%. Jaminan pensiun sebesar 4% didapat dengan rumus jumlah dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, dan tunjangan anak dikali 4%. Kemudian BPJS Kesehatan sebesar 4% didapat dengan rumus seperti ini. Di mana jika jumlah dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, dan tunjangan anak lebih dari 12 juta, maka tetap 12 juta dikali 4%. Kemudian kita jumlahkan seluruh penghasilan kotor dengan rumus SAM. Setelah penghasilan kotor, ada perhitungan pengurangan pajak, di mana perhitungan pengurangan pajak itu dari biaya jabatan, jaminan yang ditanggung oleh perusahaan, dan jaminan yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Jaminan yang ditanggung sendiri itu ada jaminan hari tua, jaminan pensiun, BPJS Kesehatan. Di sini sudah ada total BPJS atau jaminan yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, total ini didapat dari jaminan-jaminan yang ada dalam penghasilan kotor. Kemudian, jaminan hari tua sebesar 2% yang ditanggung sendiri oleh karyawan itu didapat dengan rumus jumlah dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, dan tunjangan anak dikali 2%. Kemudian jaminan pensiun sebesar 1% yang ditanggung sendiri oleh karyawan didapat dengan rumus seperti ini. Jumlah dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, dan tunjangan anak dikali 1%. Jika lebih dari Rp8.754.600, maka tetap dikali Rp8.754.600. Kemudian BPJS Kesehatan sebesar 1% yang ditanggung sendiri oleh karyawan didapat dengan rumus seperti ini. Jumlah dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, dan tunjangan anak dikali 1%. Jika lebih dari 12 juta, maka tetap dikali 12 juta. Kemudian biaya jabatan sebesar 5%. Didapat dengan jumlah dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan istri, dan tunjangan anak dikali 5%. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh pengurangan perhitungan pajak dengan rumus SAM. Kemudian ada penghasilan bersih sebulan. Didapat dari jumlah pendapatan kotor dikurangi jumlah dari seluruh biaya jabatan dan jaminan yang ada. Selanjutnya, perhitungan pemotongan PPh. Dalam perhitungan pemotongan PPh terdapat NPWP, nama, status PTKP, penghasilan itu setahun. Nah, penghasilan itu setahun didapat dari penghasilan itu sebulan dari sheet perhitungan gaji, kemudian dikali 12. Pendapatan tidak kena pajak didapat dari sheet data pegawai dengan rumus VLOOKUP, status PTKP, D6, kemudian blok dari status PTKP sampai dengan NIK. Kemudian ketik 2, karena kita mencari besaran PTKP, lalu ketik false. Pendapatan kena pajak didapat dari penghasilan itu setahun, dikurangi pendapatan tidak kena pajak. Perhitungan pajak setahun. Untuk tarif perhitungan pajak itu ada ketentuannya. Ketentuannya seperti ini. 0 sampai 60 juta tarifnya 5%, lebih dari 60 juta sampai 250 juta tarifnya 15%, lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%. Nah, perhitungan pajak 5% didapat dengan rumus seperti ini. Jika G6 lebih kecil atau sama dengan 60 juta, maka G6 dikali 5%. Selain itu, 60 juta dikali 5%. Perhitungan pajak 15% didapat dengan rumus seperti ini. Jika G6 lebih kecil atau sama dengan 60 juta, maka 0.
Jika G6 lebih kecil atau sama dengan 250 juta, maka dalam kurung G6 dikurangi 60 juta dikali 15%. Selain itu, dalam kurung 259 juta dikurang 60 juta dikali 15%. Perhitungan pajak 25% didapat dengan rumus seperti ini. Jika G6 lebih kecil atau sama dengan 250 juta, maka 0. Jika G6 lebih kecil atau sama dengan 500 juta, maka dalam kurung G6 dikurangi 250 juta dikali 25%. Perhitungan pajak sebulan didapat dari perhitungan pajak setahun dibagi 12. Total pajak yang dipotong bulan Mei didapat dari jumlah semua tarif dalam perhitungan pajak sebulan menggunakan rumus SAM. Nah, itu tadi cara pemotongan pajak bulanan gaji karyawan tetap. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi.